Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini seputar tentang Anies, yang dimana beberapa hari kemarin Anies mengisi ceramah di Masjid UGM, dan bukannya ceramah soal pandangan agama, pandangan kehidupan, pandangan fikih dan lain sebagainya, namun isi ceramah dari Anies Baswedan ini adalah soal pandangan politik, menyindir pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, menyindir Bapak Jokowi. Nah, sepertinya ini mengundang reaksi dari beberapa netizen, yang dimana Anies sepertinya salah tempat berbicara. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD. Kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati. Manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi, dan dibatasi durasinya, 1 periode maksimal 2 periode, itu dibatasi, dan ini diikat dengan konstitusi. Inilah demokrasi, sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode, sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah ceramah Anies Baswedan yang dilakukan di Masjid UGM beberapa waktu yang lalu itu cukup viral dan membuat pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Karena dalam ceramahnya itu Anies dinilai menyinggung Prabowo Subianto sekaligus menyinggung Jokowi terkait dengan isu-isu politik yang cukup strategis. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dalam ceramahnya di Masjid UGM, Anies mengatakan ada semacam 3 cara untuk mematikan demokrasi. 1, mematikan demokrasi itu dengan cara mengubah aturan main. Nah, Anies sepertinya ingin menyinggung bahwa di negara kita, khususnya pemilu 2024, ada aturan main yang diubah. Tentu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu terjadi di era Pak Jokowi jadi presiden, di mana seseorang yang tidak cukup umur terkait dengan calon presiden dan wakil presiden tiba-tiba bisa maju dan kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang disebut oleh Anies sebagai cara untuk mematikan demokrasi. Ketika Anies bicara ini, tentu yang dituding itu adalah Jokowi, bukan presiden yang lain. Yang kedua, cara mematikan demokrasi itu adalah menghilangkan atau mengeliminasi para kompetitor dan para pesaing. Jadi, para lawan-lawan politiknya itu disingkirkan. Tentu Anies ingin bercerita tentang dirinya yang tidak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Padahal Anies adalah sosok yang popularitas dan elektabilitasnya paling mentereng sampai Sidratul Muntaha. Tapi semua partai politik itu memang tak satu pun yang rela kemudian memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Even Nasdem, even itu PKS, even itu PKB yang sempat bersama di Pilpres, tak satu pun di antara mereka itu yang kemudian bersedia untuk memajukan Anies di Pilkada Jakarta. Sepertinya Anies ingin bicara menyingkirkan lawan politik sebagai upaya untuk mematikan demokrasi, itu mengacu kepada pengalaman dirinya yang tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu. Yang ketiga adalah menjadikan wasit sebagai pemain. Ini tentu Anies secara transparan bagaimana sebenarnya penyelenggara negara, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, bisa dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik luar biasa untuk memenangkan kompetisi politik. Sepertinya inilah yang kemudian disebut oleh publik bahwa pidato Anies Baswedan ini tidak lebih dan tidak bukan ingin memberikan kesan sebagai sebuah kritik secara terbuka terhadap praktik-praktik politik yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian potongan-potongan bagaimana pidato Anies Baswedan di Masjid UGM itu per hari ini viral, dan kemudian itu menjadi pergunjingan, dan tapi banyak juga yang menganggap Anies ini seakan-akan belum move on karena dirinya saat ini tidak menjadi pejabat publik apapun. Tapi terlepas dari itu, ketika Anies menyebutkan 3 cara untuk membunuh demokrasi, itu adalah dengan cara memberikan kritik secara terbuka kepada Pak Jokowi. Itu kritik kepada Pak Jokowi. Nah, yang kedua, dalam ceramahnya di Masjid UGM itu, Anies juga menyinggung bagaimana terkait dengan pendidikan. Kata Anies,
Pendidikan itu bukan hanya soal makan bergizi gratis. Melampaui itu, pendidikan itu adalah bagaimana proses belajar mengajar yang secara signifikan itu juga harus menjadi budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya membaca di kalangan anak-anak muda kita yang memang kalau kita mau jujur, persentase dan tingkat minat bacanya itu kan menjadi bagian yang terendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi wajar kalau kemudian pidatonya Anies ini dianggap oleh publik sebagai upaya untuk mengkritik bagaimana kebijakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, itu dinilai terlampau simplistis dan bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Dan itu banyak juga yang mendukung pernyataan Anies, karena apa yang dimakan dengan tradisi membaca, karena apa yang dimakan dengan konsumsi pemikiran, itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena tentu kita juga menyaksikan begitu banyak orang yang sebenarnya kelihatan sehat, makannya tertib, makannya teratur, dia adalah orang-orang yang berpunya, tapi tradisi bacanya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Tradisi bacanya rendah dan cenderung dia itu tidak menghargai ilmu pengetahuan. Wajar pidato Anies Baswedan ini secara transparan itu dianggap sebagai upaya untuk memberikan kritik terhadap Prabowo Subianto yang kemudian membuat kebijakan program makan bergizi gratis. Justru banyak juga yang kemudian membuli Anies itu dinilai sebagai orang yang gagal move on kala Pilpres dan kerjanya adalah menyerang Jokowi dan menyerang Prabowo Subianto. Gue sih setuju banget sama statementnya Pak Anies yang ini. Nanti kalau pemilu lagi, pilih yang bener. 2029 berarti gue akan milih Prabowo Gibran lagi. Karena memang yang gue pilih kemarin, menurut gue adalah pilihan yang benar dan tepat. Terbukti beberapa bulan dipimpin Prabowo Gibran, banyak koruptor yang ditangkep, banyak kebijakan yang pro rakyat. Jadi nggak ada alasan lagi 2029 buat nggak milih Prabowo Gibran. Dan di sini gue mau nambahin juga ya sedikit nih, 2029 nanti pas pemilu, selain harus milih pemimpin yang benar menurut kita ya, jangan lagi mengharamkan orang lain yang beda pilihan, jangan lagi menghakimi orang-orang yang beda pilihan dan beda pendapat. Jangan dikit-dikit beda pilihan buzzer, beda pilihan buzzer, beda pendapat SDM rendah, bodoh. Jangan begitu lagi 2029. Yuk menghargai dan menerima perbedaan pilihan dan perbedaan pendapat. Kan itu namanya demokrasi ya. Jangan sampai demokrasi dirusak dan dibunuh sama orang-orang yang tidak mau, tidak bisa menerima perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan. Oke, sampai ketemu di pemilu 2029 guys. Bye bye. Belum lama ini Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diundang ke UGM. Mereka ceramah di Masjid UGM dan banyak yang mengatakan kenapa Pak Jokowi kok nggak diundang. Nah, dibikin simpel aja. Mungkin yang diundang sama UGM itu para capres-capres yang kalah. Jadi buat memotivasi mahasiswa-mahasiswa UGM bagaimana caranya biar kalah. Kalau saya bilang seperti itu, pasti ternak onta sama ternak kebo bilang gini, kan yang diundang yang punya ijazah asli. Emangnya Jokowi punya ijazah asli UGM? Pasti bilang gitu loh. Masa di dalam masjid UGM malah dijadikan kampanye terselubung kayak Anies nih yang menyindir, katanya membangun manusia itu lama, tapi IKN juga ding. Nah kalau Pak Anies itu pengen pembangunan yang cepat, ya bangun aja parkiran air, kan cepet tuh. Kalau enggak, bangun bambu mesum yang anggarannya 550 juta, tapi baru 11 bulan udah dibongkar. Pokoknya selama Pak Anies tidak jadi presiden di Indonesia, gitu aja saya udah seneng kok Pak. Delogo. Nah lo tanggung jawab, siapa kemarin yang memilih pilihan yang tidak beres? Pertanyaan pertama
pertama saya adalah, apakah di dalam masjid diperbolehkan bertepuk tangan dan bersorak-sorai? Saya sebagai manusia yang fakir ilmu hanya mendapati sumber-sumber dalil mengenai larangan bertepuk tangan di dalam masjid. Tolong koreksi saya jika saya mengalami kesalahan dan tolong tambahkan literasi saya mengenai hal ini. Untuk hal ini, saya sepenuhnya sependapat dan setuju dengan Pak Anies Baswedan yang mengatakan apabila ada kepala negara tidak bekerja dengan becus, maka hanya diberikan kesempatan 1 periode menjabat. Dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk kedepannya jangan dipilih lagi apabila dirasa pemimpin negara ini tidaklah becus dalam mengatur negaranya. Namun, yang menjadikan ini tendensius dan juga kontroversial adalah pada saat itu konteksnya adalah Pak Anies Baswedan sedang menjawab pertanyaan dari anak SMA yang mengatakan bahwasannya pada saat ini Indonesia dalam keadaan yang porak-poranda. Dan makanya Pak Anies bilang, ya udah periode besok jangan dipilih lagi. Oke? Berikutnya saya ingin menanggapi statement Pak Anies yang bahwasannya Pak Anies juga di video ini ketika berceramah di Masjid UGM ini, Pak Anies juga mengatakan bahwasannya demokrasi sudah dimatikan dengan cara-cara menguasai wasit. Wasit di sini saya yakin ini tendensiusnya ke MK ya guys ya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Anies Baswedan mengisi ceramah di Masjid UGM. Bukannya isi ceramahnya soal pandangan agama, soal pandangan fikih dan lain sebagainya, melainkan soal pandangan politiknya. Sepertinya Anies ini salah tempat ya. Bukannya di masjid kita harus berbicara tentang agama, tentang hadis dan lain sebagainya. Nah, seharusnya Anies berpandangan politik di luar saja, bukan tempatnya di masjid. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.